Halo, Assalamualaikum guys. Perkenalkan nama saya Dinda Novitasari, NIM 2022 Nah, pada video kali ini saya akan mereview kembali tentang sejarah peledakan, bahan peledakan, dan parameter rancangan peledakan. Sejarah peledakan bermula dari penemuan mesiu di Tiongkok sekitar abad ke-9 yang awalnya digunakan untuk kembang api dan sinyal, tetapi kemudian berkembang menjadi senjata. Pada abad ke-13, mesiu menyebar ke Eropa dan Asia Barat melalui jalur sutra. Dari sini teknologi peledakan berkembang, terutama dalam militer untuk meriam dan senjata api. Revolusi besar dalam peledakan terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dinamit oleh Alfred Nobel pada 1867. Dinamit yang menggunakan nitroglycerin sebagai bahan peledak memberikan daya ledak yang lebih kuat dan lebih aman dibandingkan mesiu. Nobel juga mengembangkan detonator untuk mengontrol ledakan yang membuka penggunaan peledakan di bidang pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur seperti pembuatan terowongan dan jalan. Pada abad ke-20, bahan peledak baru dikembangkan seperti TNT dan RGX yang digunakan secara luas dalam industri dan militer. Penemuan dan perkembangan teknik detonasi elektronik juga memungkinkan pengendalian ledakan dengan presisi tinggi. Saat ini peledakan digunakan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, militer, hingga eksplorasi ruang angkasa, dengan perhatian tinggi pada keamanan dan dampak lingkungan. Selanjutnya, dalam industri pertambangan, bahan peledak digunakan untuk memecah batuan keras dalam proses pembukaan lahan, penggalian, dan pemisahan mineral. Beberapa bahan peledak yang umum digunakan dalam industri pertambangan antara lain, yang pertama itu ada ANFO atau amonium nitrat fuel oil. ANFO adalah salah satu bahan peledak yang paling banyak digunakan di pertambangan karena biayanya yang relatif murah dan efisiensinya. ANFO terdiri dari campuran amonium nitrat atau oksidator dan bahan bakar minyak atau fuel oil. Bahan peledak ini digunakan untuk ledakan besar yang efisiensi dalam memecah batuan. Yang kedua ada dinamit. Dinamit yang ditemukan oleh Alfred Nobel masih digunakan dalam pertambangan meskipun sekarang lebih jarang. Dibandingkan ANFO, dinamit mengandung nitroglycerin yang memberikan daya ledak tinggi dan sering digunakan dalam penambangan bawah tanah. Yang ketiga ada emulsified explosive. Bahan peledak emulsi terdiri dari campuran bahan oksidator berbentuk cair dan bahan bakar. Bahan peledak ini memiliki stabilitas yang lebih baik dan lebih aman dalam penyimpanan serta pengangkutan. Emulsi peledak juga lebih tahan terhadap kelembapan, membuatnya ideal untuk digunakan dalam tambang terbuka dan bawah tanah. Yang keempat ada TNT. TNT adalah bahan peledak yang sangat stabil dan sering digunakan dalam operasi militer, namun juga digunakan dalam pertambangan untuk ledakan yang lebih terkendali dan presisi. TNT memiliki daya ledak yang tinggi dan lebih aman dalam penanganan dibandingkan dengan dinamit. Yang kelima ada water gel explosive. Bahan peledak berbasis gel ini mengandung air dan bahan kimia tertentu yang memberikan daya ledak yang kuat, namun lebih aman digunakan karena stabil dalam kondisi yang lembab atau basah. Water gel sering digunakan di tambang bawah tanah dan tambang batu bara. Keenam ada blasting. Blasting agents adalah bahan peledak dengan kandungan bahan aktif yang lebih rendah daripada bahan peledak tinggi seperti TNT, namun cukup efektif untuk aplikasi pertambangan. Salah satu contoh blasting agents adalah amonium nitrat.
atau basic blasting agents yang menggabungkan amonium nitrat dengan bahan bakar atau bahan pengikat lainnya. Bahan peledak ini dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis batuan yang akan dipecah, kedalaman tambang, ukuran ledakan yang diinginkan, dan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Parameter rancangan peledakan merujuk pada faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan peledakan, terutama dalam industri seperti pertambangan atau konstruksi. Beberapa parameter yang umumnya diperhatikan dalam rancangan peledakan antara lain: 1. Jenis bahan peledak. Pemilihan peledak yang tepat sesuai dengan jenis material yang akan dihancurkan. Misalnya amonium nitrat fuel oil, ANFO atau emulsions. Yang kedua ada kuantitas bahan peledak. Jumlah bahan peledak yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan kondisi material yang akan dihancurkan. Yang ketiga ada jarak antara titik ledakan. Jarak antara lubang peledakan yang menentukan pola distribusi ledakan agar hasil peledakan optimal dan aman. Selanjutnya yang keempat ada jarak dari titik ledakan ke area sensitif. Menentukan seberapa jauh jarak aman dari ledakan ke area yang sensitif, seperti pemukiman atau infrastruktur penting. Yang kelima ada diameter dan kedalaman lubang. Ukuran dan kedalaman lubang peledakan akan mempengaruhi efisiensi dan kekuatan peledakan. Yang keenam ada pola peledakan. Penataan lubang-lubang peledakan yang mempengaruhi arah dan distribusi hasil ledakan. Pola ini harus disesuaikan dengan geometri lapisan batuan yang akan dihancurkan. Yang ketujuh ada waktu peledakan. Waktu yang tepat dalam penempatan bahan peledak dan pemberian delay atau penundaan antar lubang peledakan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini, fragmentasi dan kontrol getaran. Yang ke-8, keamanan. Mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan prosedur keselamatan yang ketat bagi pekerja serta lingkungan sekitar. Yang ke-9, kekuatan ledakan. Perhitungan energi yang diperlukan untuk memecah material dan mendapatkan ukuran pecahan batuan yang sesuai. Yang ke-10, kontrol getaran dan suara. Mengatur kekuatan ledakan untuk meminimalkan dampak getaran dan kebisingan di sekitar area peledakan. Yang ke-11, lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari peledakan termasuk potensi polusi udara, debu, atau dampak pada flora dan fauna sekitar. Parameter ini harus dianalisis secara cermat agar peledakan berlangsung efisiensi, aman, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.